Aku lihat beberapa kali Mas Beng Beng hitungannya CLBK sama motornya Mas Andis. Itu gimana Mas, 2025 mau gimana? 74, dan kalau nggak salah dulu Mas Andis juga pernah bikin yang double busi. Ya. Itu yang slip 200 atau 130? Double busi dulu 130. Terus ini tak pakai satu busi kalau sekarang ini. Tapi bahan bakarnya nitro. Oh, bahan bakarnya nitro. Sebenarnya apa sih Mas yang bikin Mas Andis downgrade, mungkin dikatakan begitu ya, satu busi akhirnya? Yang kemarin yang 2 busi itu klepnya masih kecil. Dengan time 74 menurut Mas Andis udah maksimal belum sih Mas? Kalau dikatakan maksimal gimana ya? Ini kan nitro kan baru 2 kali nih saya 130 ikut nitro. Iya. Yang kemarin kan seri 4 kan 74 juga. Iya. Ini masih tetap 74 ya. Mungkin kalau tinggal kita nanti nunggu tahun depan itu apakah masih bahan bakarnya bebas. Iya. Aslinya bagusnya gimana sih Mas untuk 4 tak? Kalau 4 tak kalau bisa sih kan untuk di 130 ya. Iya. Non FFA lah katakanlah. Yang non FFA. Iya. Itu kan sebenarnya saya nggak setuju kalau pakai nitro. Kenapa? Akhir 2022 Mas Andis ada balap NGO ke Thailand. Walaupun ya emang ada support di situ Mas. Ya. 2025 ada kepengen ke sana gak Mas? Kalau kepengen sih kepengen. Kan kalau harapan dari Mas Andis untuk 2025 dan koreksi mungkin untuk regulasi seluruh event ya, nggak cuma IDW toh, ada event IDC juga. Apa Mas? Koreksi regulasi dan harapan di 2025. Kalau regulasi gimana ya? Kalau masalah bahan bakar kan cuman di yang bebas kan di IDW toh. Kalau IDC kan dibatasi. Iya. Tapi yang kalau bisa sih antar EO itu saling saling apa ya? Saling support. Biar aku udah sama Mas Andis ya. Terus ini beliau jadi untuk FFA nya di yang 402 ya Mas, tadi nomor 12 sama Mas Paiko sama Mas Beng Beng ya. Mas, sebelum lebih dalam aku mau nanya Mas, ini kan 2025 Mas, dan aku lihat beberapa kali 2024 sorry, aku lihat beberapa kali Mas Beng Beng hitungannya CLBK sama motornya Mas Andis. Itu gimana Mas, 2025 mau gimana? Belum tahu ini, belum memikirkan, cari sponsor dulu. Tapi kalau untuk feel Beng Beng masih dapat ya Mas? Masih. Dia kan udah terbiasa kan pakai 4 tak motor. Oke. Ini sebelum ke FFA ke 130 dulu ya Mas. Ini kan 74, dan kalau nggak salah dulu Mas Andis juga pernah bikin yang double busi. Itu yang slip 200 atau 130? Double busi dulu 130. Terus ini tak pakai satu busi kalau sekarang ini. Tapi bahan bakarnya nitro. Oh, bahan bakarnya nitro. Sebenarnya apa sih Mas yang bikin Mas Andis downgrade, mungkin dikatakan begitu ya, satu busi akhirnya? Yang kemarin yang 2 busi itu klepnya masih kecil, itu 29. Nah, yang ini yang nitro ini 30 innya.
I-nya 30. Ya. Kalau X-nya? X-nya 25. 25. Berarti itu titanium. Iya, titanium. Headnya sama nyudutnya sama plankton. Iya, plankton. Oke. Kalau untuk data dyno dapat berapa sih Mas? Kemarin dapat 31 DK 31 di dynoku ya. Oh, oke. Kan dyno Beda-beda. beda-beda hasilnya. Dengan time 74 menurut Mas Andis udah maksimal belum sih Mas? Kalau dikatakan maksimal gimana ya? Ini kan nitro kan baru 2 kali nih saya 130 ikut nitro. Iya. Yang kemarin kan seri 4 itu kan 74 juga. Iya. Ini masih tetap 74 ya. Mungkin kalau tinggal kita nanti nunggu tahun depan itu apakah masih bahan bakarnya bebas, Iya. ataukah aturannya gimana kan kita belum tahu. Oke, ini Mas Mungkin masih bisa lebih kecil lagi time-nya. Oke, ini kebetulan Mas Andis nyamber ke bahan bakar. Ini aku tanya sekalian Mas. Mas, dulu itu Mas Andis dan Mas Wawan adalah salah satu 2 orang yang kurang pro di mana bahan bakar dibebaskan. Ya, Nah, aku masih ingat betul dan Mas Andis sama Mas Mawan sepakat bahwa M5 harusnya boleh daripada Q16. Satu, untuk harga lebih murah. ya. Nomor 2, memang memangkas biaya kos balap. Kalau menurut Mas Andis, aslinya bagusnya gimana sih Mas untuk 4 tak? Kalau 4 tak kalau bisa sih kan untuk di 130 ya. Iya, non FFA lah katakanlah. Yang non FFA Iya. itu kan sebenarnya saya nggak setuju kalau pakai nitro. Kenapa? Iya. Karena biar yang lain itu masih bisa ikut yang pakai bahan bakar yang karbu gitu loh. Iya. Sebenarnya seperti itu. Tapi terus kemarin kan gitu kan. Nah, saya kan bikin kan baru di 2 event ini, 2 Iya. event terakhir ini. Karena apa? Karena cuman sebagai buktiannya aja, bukan saya itu menolak itu karena saya nggak bisa bikin motor pakai nitro ya. Iya. Saya bisa, cuman kan sebenarnya kan kasihan yang lain yang karbu yang Oke. itu. Nah, mungkin besok untuk tahun depan mesti dibenahi lagi. Mungkin tetap boleh nitro tapi bobot yang nitro sama non nitro dibedakan. Mungkin itu kan biar power weight to ratio-nya kan jadi sama gitu. Oke. Misal yang nitro 115, yang non nitro 110. Nah, itu kan mungkin ada beda-beda tipis lah nanti ketemunya. Berarti walaupun Mas Andis leading nggak buta mata, yang di bawah juga aduh gimana ya gitu. Iya, kan semakin sepi semakin kesini. Oke. Yang ikut kan cuman ini itu aja. Oke. Mas, kalau aku kemarin lihat ada motornya Mas Andis yang di tim Sumatera, itu bener nggak sih Mas? Yang injeksi BKM? Bukan ya? Oh, bukan. Itu cuman aku support knalpotnya aja. Oh, sempat nalpot. Oke, ini 130 aku rasa udah Mas. Ini terakhir yang FFA nih Mas. Ya. 350 sampai musim balap 2024 dan masih Mas Andis pakai dan masih kenceng. Kenapa nggak nyoba naik 400 Mas? Yang 400 kemarin kan seri 1 kan pakai 400. Nah, Iya. kebetulan Pak Eko kalau pakai 400 dia nggak berani bawa karena torsinya lebih gede. Oke. Sulit dikendalikan. Oke. Permasalahan itu, terus makanya sekarang saya balapan walaupun di Super FFA atau tetap pakai 350. Oh, Karena jokinya masih bisa menguasai. oke. Kan percuma kita power gede kalau nggak bisa disalurkan di aspal gitu. Tinggi. Mas Indu, yang tadi 12 kalau boleh tahu data dynonya dapat berapa Mas? Itu kan 2 motor yang berbeda ya. Iya betul. Itu yang 172, yang 170 itu. 70. Berarti yang paling gede yang dinaikin Pak Iko. Enggak, Oh, Pak Eko Beng-Beng. malah yang 70. Oh, oke. Cuman Beng-Beng kan tadi kan startnya kurang mulus, agak Iya. ngambang. Oke. Kemudian sebenarnya Mas Andi sendiri untuk kriteria joki milihnya gimana sih Mas? Maksudnya mau dapat tiba-tiba Pak Iko yang umurnya masih muda, dulu kan sering sama Beng-Beng gitu. Pak Eko kan sebenarnya sudah dari lama ya, tapi kan dia baru berani naik FFA kan baru tahun ini. Oke. Dulu kan yang itu apa ya, yang megang kan Pak Danang Jeduk. Oh iya, itu betul. kan terus naik FFA berani belum, Iya. belum akhirnya awal tahun kemarin tak paksa naik, akhirnya ya bisa. Mas, terakhir 2022 Mas Andis ada balap NGO ke Thailand, walaupun ya emang ada support di situ Mas. Ya. 2025 ada kepengen ke sana gak Mas?
Kalau kepengen sih kepengen. Okay. Kan kalau dana sendiri ya eman lah. Kalau ada sponsor sih gas-gas aja. Okay. Mungkin terakhir nih Mas dari Ya. Mas Andis pribadi, harapan dari Mas Andis untuk 2025 dan koreksi mungkin untuk regulasi seluruh event ya, nggak cuma IDW toh, ada event IDC juga. Apa Mas? Koreksi regulasi dan harapan di 2025. Kalau regulasi gimana ya? Kalau masalah bahan bakar kan cuman di yang bebas kan di IDW toh. Ya. Kalau IDC kan dibatasi. Iya. Tapi yang kalau bisa sih antar EO itu saling anu lah. Saling apa ya? Saling support. Biar kita peserta juga enak gitu loh. Oke. Berarti kalau untuk 2025 harapannya apa Mas? Hadiah gedein. Sebenarnya hadiah itu kalau buat sebenarnya hadiah itu sebenarnya kalau dikalkulasikan dengan biaya totalnya itu nggak seberapa sih sebenarnya. Yang penting itu hasilnya itu, maksudnya pialanya misalnya juara 1, 2, 3. Kalau hadiah kan, tapi kalau hadiah gede ya juga nambah semangat sih. Oke. Berarti Mas Andi sih nggak kepincut hadiah. Yang penting balapannya rame, eventnya keren dan terus. Ya. Kalau hadiah gede ya tetap kepincut sih. Oke. Aku terima kasih Mas Andi waktunya. Selamat hari ini, semoga depannya lebih keren lagi Dos Racing. Amin.